Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Bepom. Hari ini kita kedatangan tamu nih dari PT Dias Putri Herbalangsing Alami dalam rangka podcast untuk menyambut Hari Jamu Nasional tanggal 27 Mei 2025. Oke, untuk yang pertama nih, kita mungkin perkenalan dulu ya sama Mbak Diasnya. Mbak Dias, boleh saya bacakan biodatanya ya? Nama Dias Enggarian Putri, alamat Kandang Mas Mulia nomor 182, alamat usaha Kandang Mas Mulia nomor 182 juga, tanggal lahir di Bengkulu 26 Juli 1994. Mbak Dias ini anak ketiga dari 4 bersaudara dan pendidikan S1 Hukum. Wow, S1 Hukum bergelut di bidang OBA ya. Nah, berarti sangat menarik dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Roro dari pemeriksaan Balai POM di Bengkulu. Hari ini mungkin kita langsung aja ya Mbak ya ke pertanyaan-pertanyaan nih yang sudah kita siapkan untuk Mbak Dias. Pertanyaan yang pertama nih Mbak Dias, boleh ya kita tahu kenapa passion nih di bidang usaha obat bahan alam? Boleh nggak diceritain sama kita? Boleh sih ya, Ya, silakan Mbak. Ya, jadi kenapa akhirnya terjun ke usahanya obat tradisional, obat bahan alam itu dulu awal ceritanya tuh waktu tahun 2014 itu dia masih mahasiswa. Basicnya hukum nih ya, mahasiswa. Terus dia itu operasi, waktu itu hernia 2014 itu dia hernia. Habis operasi itu badan dia awalnya kecil banget itu cuma di 50 kiloan. Terus habis apa namanya? Abis operasi itu badan dia langsung naik gitu, naiknya drastis banget, terus nggak bisa turun-turun lagi. Kenapa akhirnya jadi milihnya obat tradisionalnya, obat pelangsing, teh pelangsing dan obat kapsul pelangsing itu karena ke diri dia dulu ya awalnya itu, karena setelah kenaikan berat badan yang signifikan banget gitu, dia mikir ini udah pernah coba semua obat-obatan, nggak ngefek di badan, carilah mikirnya ya udahlah coba bikin yang nyaman di badan dia gitu awalnya. Oh, jadi awalnya memang karena termotivasi Ya, diri buat sendiri pengen langsing ya Mbak ya. Oke. Terus sekarang nih Mbak Dias seneng dong udah bisa launching produknya nih teman-teman, boleh dilihat. Ini ada beberapa produk, yang satu izin edarnya udah keluar, produk langsing kan Mbak, ini dua-duanya. Yang satu lagi ini lagi proses registrasi BPOM, mudah-mudahan cepat keluarnya. Nah, boleh kan Mbak diceritain produk-produk yang Mbak miliki ini apa sih? Mungkin teman-teman kan pengen tahu nih, apa yang kemasannya nih cantik-cantik banget nih, yang satu pouch, yang satu berbentuk botol gitu kan, warnanya pink. Mungkin Mbak Dias boleh deh sekalian promosi sama produknya nih. Ya, silakan Mbak. Jadi produk Dias itu terdiri dari 2 produk ya. Yang satu itu Sankara Bos Teh, dia teh dari 100% Sena Alexandrina ya, bahan bakunya. Itu teh itu buat lancarin BAB. Biasanya orang-orang diet itu masalahnya di sembelit. Dia sembelit. Jadi lahirlah teh ini karena ngalamin di badan sendiri kan. Dia suka susah BAB gitu. Jadi dia buat lancarin BAB. Kalau untuk kapsulnya itu sendiri dia terdiri dari beberapa komposisi. Komposisinya ada 6 kalau nggak salah. Dia itu racikannya buat nahan nafsu makan. Jadi ngebantu yang lagi diet gitu. Jadi komposisinya bahan alami semua ya ini teman-teman. Semuanya dari bahan alami ya. Jamu lah ya. Jamu. Jadi ya karena ini dari bahan alami ya, jadi nggak meminimalisir lah ya yang namanya efek samping kalau misalnya mengkonsumsi bahan-bahan kimia seperti itu. Oke. Nah, ini kan produknya ini Mbak Dias tentunya didampingi ya sama teman-teman kita di BPOM gitu dalam proses
pengajuan registrasi BPOM-nya, kemudian dalam proses eh, apa CPOTB Iya, untuk dari mendapatkan awal. sertifikat CPOTB dari awal nih teman-teman, didampingi juga sama BPOM. Boleh nggak diceritain gimana pengalamannya didampingin sama teman-teman BPOM? Apa antusias Mbak Dia sama kira-kira respon dari kita itu Prosesnya gimana? lah ya. Iya, prosesnya, suka dukanya lah. Iya. Boleh ya diceritain? Jadi tahun 2021 dia Hmm. balik ke Bengkulu. Hmm. 2022 dia ngurus perusahaan obat. Obat ini dia Hmm. diriin di tahun 2022 Hmm. karena awalnya dia jualan ini tanpa legalitas. Hmm. Jadi setelah dia ketemu racikan yang pas, yang cocok di badan dia coba jualin. Jadi dia jualin, salah ya, jangan jangan diikutin ya. Jadi dia coba jualin, tapi mikir lama-lama, kayaknya ini bahaya juga buat diasnya sendiri gitu kan. Hmm. Sewaktu-waktu dia bisa disidak, bisa ketemu apapun di Hmm. luar yang mengancam diri dia sendiri karena basicnya tadi tetap hukum. Jadi Ya. benar legalitas itu penting. Di 2022 dia datang ke kantor Depati ini. Di BPOM Hmm. Depati ini 2022 dia tanya ke resepsionis, ke Hmm. bagian informasi dan sebagainya, dia pengen daftarin produk dia dengan Hmm. dasar sepengetahuan dia aja gitu. Hmm. Dia emang benar-benar orang awam dan nggak ngerti tentang apa namanya BPOM dan semuanya ya. Jadi dari 2022 itu dia diarahin ke BPOM Padang Harapan. Padang Harapan ketemu sama Ibu Laili kalau nggak salah dia. Nah, mulai dari situ start pertama dia didampingin BPOM, mulai dari pendampingan bangunan, pendirian Hmm. bangunan, terus eh, sempat stuck setahun dia nggak mikirin tentang registrasi dan sebagainya lagi karena banyak ada kendala juga beberapa kendala dia start lagi di 2023 awal itu udah ketemunya sama Pak Alek. Pak Hmm. Alek itu udah benar-benar didampingi mulai dari bahan baku, syarat-syarat, klasifikasi yang harus dia Hmm. penuhi untuk memulai proses dan semuanya. Itu bahan bakunya semuanya diarahin dan emang benar-benar didampingi ya. Dia emang benar-benar orang awam yang didampingin dan diarahin sesuai Hmm. prosedur dan semuanya. 2023 itu bangunan udah selesai, semuanya udah mulai udah ngerucut ya, udah Hmm. ngerucut ke registrasi dan sebagainya. Di 2024 dia menerima sertifikat CPOTB, Hmm. 2024 terus berjalan, nomor registrasinya keluar di 2025. Wah, cukup Panjang, panjang ya. Iya, cukup panjang. panjang Tapi juga memang ya. enak Hmm. sih karena memang benar-benar diarahin dan didampingin Hmm. gitu. Kita nggak dilepas gitu kan. Betul, betul, betul. Iya. Terus Mbak Dias boleh tahu nggak, mahal nggak sih ngurus ini apa ngurus BPOM registrasi ya. BPOM-nya? Kan kadang-kadang nih masyarakat taunya mahal, kadang kan Iya, pada nggak mau tuh ngurus. calo dan sebagainya ya. Ada calonnya lah, ada ini itu gitu kan. Jadi kesannya tuh kayak ngurus registrasi produk di BPOM tuh susah dan mahal gitu. Tadi Mbak udah ceritain kan kalau pengurusannya sebenarnya kalau kita cepet menyiapkan semua Iya, kelengkapannya bakal benar. cepet Ya, kan. benar. Terus didampingi juga sama Petugas pendamping, ya. fasilitator di BPOM gitu kan, sampai akhirnya keluar nomor Detailnya iya benar. Didamping. sertifikasi CPOTB-nya. Terus akhirnya dari sertifikat itulah bisa mengurus izin edar Iya. produknya kan Mbak. Berapa sih biayanya Mbak? Boleh tahu nggak kita? Jadi kalau biaya, kalau Mm-mm. untuk kita ikutin alur benar-benar prosedur dari awal Mm-mm. sampai akhir, itu nggak mahal ya. Maksud Mm-mm. dia itu terjangkau dibanding dulu waktu dia pernah ketipu ini, ketipu itu, calo Mm-mm. ini, calo itu yang pengen instan. Jadi inget ya, Mm-mm. teman-teman, sahabat BPOM nggak ada yang instan ya. Mulai dari awal prosedur itu paling dari ya pendirian pembangunan itu semuanya kita kan. Kalau Mm-mm. untuk pendaftaran registrasi itu praregistrasinya itu di 100.000. Kalau untuk Mm-mm. satu produk karena produk dia resikonya tinggi, high risk Mm-mm. itu jadi di 500 sampai 800.000 untuk satu produk. Mm-mm. Jadi terjangkau lah ya di bawah 1 juta untuk keluar nomor registrasi itu. Dan Jadi berlaku 5 tahun ya ya Mbak ya. 5 tahun. Iya. Jadi kalau untuk harga itu benar-benar terjangkau dibanding kalau kita pengen instan dan sebagainya lewat calo dan sebagainya itu benar-benar nggak masuk akal Iya. gitu ya karena dia dulu juga pernah sempat
habis berapa gitu karena pengen Oh. instan tadi, Oh, jadi ternyata berarti tidak. memang ada ya calo ya berarti di Iya, benar luaran sana benar. ya? Dan itu bisa diakses masyarakat banyak itu dengan mudah. Jadi Mmm, makanya mhm kenapa mhm. kita itu, masyarakat ini kan awam ya, jadi Mhm. mereka mereka juga nggak tahu ini gimana. Mereka Mhm. pikir orang-orang yang benar-benar menawarkan ini itu Mhm dengan, mhm. apa namanya, background BPOM dan sebagainya itu udah benar-benar real, ternyata tidak. Mmm, Memang mhm. lebih baik kita datang langsung atau Mhm. temui petugasnya langsung gitu. Nah, teman-teman bisa tahu kan kalau ternyata memang, di lapangan ada hal-hal seperti itu. Jadi memang mungkin kalau sobat Bepom nih, berminat gitu kan, ada, eee, keinginan untuk berkecimpung di dunia usaha Usaha. seperti ini, itu langsung datang aja ke Bepom. Nanti kita di sini bisa ketemu sama, front office kita, bisa konsultasi, nanti akan diarahkan ke petugas yang memang berkompeten di bidangnya ya, ya kan Mbak Iya. Dias ya? Kira-kira selama, meng pengemu apa, pengurusan ya dari sertifikat sampai keluarnya izin edar, ada nggak sih hal-hal yang mempersulit gitu, atau mempermudah? Kira-kira susah nggak sih petugas Bepomnya ini buat dihubungin gitu, atau sibuk terus? Gimana? Jadi gini ya, selama 2022 sampai 2024 akhir, Mhm, 2025 keluar itu, malah dia yang banyak dikejar-kejar sama petugas mmm, Bepomnya. Jadi, ibaratnya tuh kita tuh yang terus diburu, "Ayo Mbak mhm, Dias cepet cepet cepet," apalagi mau diurus itu. Jadi kalau mhm, untuk kendala dan sebagainya dia nggak ketemu kendala, karena memang benar-benar didampingi dari awal sampai akhirnya selesai, semuanya diarahin. mhm, Kita yang masyarakat awam tuh kebantu banget karena nggak semua orang pintar, nggak semua orang iya, bisa. Kalau kita cuma diarahinnya cuma, Mbak ke situ, mhm semua orang mhm, juga nggak bisa. Tapi kalau di Bepom, dia tuh emang benar-benar diarahin, didampingin, ditungguin gitu, mhm. sampai benar-benar sampai dia sih yang ngerasa, dia sih yang dikejar-kejar Bepom nih, diburu-buruin cepet 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 gitu. Iya iya, Tapi nyaman, enak, dan sampai akhirnya keluar itu udah luar biasa banget sih lega pelayanan ya dari Bepom akhirnya. ya. Luar biasa ya teman-teman. Terus kira-kira ada nggak masukan nih buat Bepom, eee, dalam hal hubungan dengan pelaku usaha gitu? Ada nggak, Mbak? Menurut dia, kalau selama ini kan Bepom tuh udah baik banget, udah Mhm, banyak banget ngebantu masyarakat ya. Tapi mhm, semoga masukannya, semoga nanti setelah Hari Jamu Nasional gitu, setelah Hari Jamu Nasional ini, Bepom di Bengkulu ya khususnya, di Bengkulu itu masih bisa ngerangkul masyarakat itu jauh lebih banyak lagi gitu. Jadi, masih banyak banget pelaku usaha di luar sana di Bengkulu ini yang tidak mengerti legalitas tentang Bepom dan sebagainya. mhm, Walaupun petugas-petugasnya udah banyak banget dan udah buka pintu selebar-lebarnya untuk mhm. masyarakat di Bengkulu, tapi mudah-mudahan bisa ngerangkul lebih banyak lagi. Amin, Mbak, amin. Terus ini kali ya, Mbak, ada nggak testimoni nih buat pelaku usaha di Bengkulu lah Iya, ya, tadi kata Mbak kan mungkin banyak yang nggak tahu, nggak iya, paham gitu kan tentang, alur dan ketentuan yang ada gitu dalam pengurusan produk, akhirnya banyak mereka menjual produk-produk yang nggak ada izin edar gitu iya. kan. Apa sih, ada nggak testimoni dari Mbak nih buat mereka-mereka nih yang masih melakukan hal-hal yang tidak tidak legal lah ya, Iya. seperti itu? Jadi buat teman-teman sobat Bepom di Bengkulu, ayo sama-sama pelaku usaha ini, ayo kita sama-sama daftarin semua produk apapun itu, Mhm, makanan, minuman, obat-obatan, dan apapun yang bisa dikeluarkan izinnya secara legal, baik itu Bepom, halal, dan semuanya kita proses, kita daftarin, kita benar-benar legalitas itu penting. Penting bukan cuma buat konsumen, tapi buat kita mhm, juga sebagai pelaku usaha gitu. Penting legalitas untuk kemajuan usaha kita di mhm, kemudian hari. Bukan tentang hari ini, tapi untuk besok-besok 5 tahun ke depan iya, kita butuh itu semua. iya Jadi betul. jangan lupa urus semua legalitas di Bepom, halal dan semuanya itu boleh disegerain dari sekarang. Semoga didengar ya. Ini testimoninya bagus banget nih dari Mbak Dias buat teman-teman pelaku usaha lain yang ada di Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat Sobat Bepom yang berminat untuk apa ya?
melakukan usaha seperti ini juga gitu, mendaftarkan produk-produknya. Kita kan nggak hanya obat bahan alam, kosmetik, pangan, dan lain sebagainya itu ayo gitu. Kita daftarkan produk kita sehingga kita bisa menjamin nih sama-sama kita lindungi masyarakat kita dari produk-produk yang tanpa izin edar, produk-produk yang mengandung bahan berbahaya seperti itu. Oke, mungkin Iya itu bener. aja dari saya dan dari Mbak Iya. Dias. Mungkin sampai di sini ya teman-teman Sobat Bepom semua, podcast kita hari ini dalam rangka menyambut Hari Jamu Nasional. Mudah-mudahan itu tadi bisa bermanfaat buat Sobat Bepom semua. Dadah. Adik Sana, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen media sosial kita ya.